Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal dinil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama kami sampaikan terima kasih atas keikhlasan jamaah sekalian untuk iktikaf bersama-sama kami pada subuh hari ini. Semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan, keberkahan dan kemudahan dalam urusan dunia, urusan agama dan urusan akhirat. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk hari yang ke-15. Semoga segala ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan sepenuh kesadaran bahwa ibadah kita itu agak jauh dari kata sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lanjut dengan bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat itu menjadi pembuka pintu syafaat bagi semua umat muslim, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari yang ahli ibadah sampai terutama kepada yang ahli maksiat. Semoga kelak semuanya akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali lazimnya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini lazimnya memang sampai syuruk kah? Setiap hari? Oh ya. Takutnya materi saya cuman sampai jam 6 ya. Mohon dimaklumi aja. Pada subuh hari ini kami menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 121. Di bulan Ramadan ini salah satu amalan yang sangat kita usahakan untuk senantiasa kita kerjakan adalah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Namun sedikit berbeda dengan yang dilakukan Nabi. Nabi itu kalau tadarus Al-Quran di depan gurunya, beliau membaca, guru beliau menyimak. Bukan tadarus parsial, perorangan, sehingga ada koreksi, ada perbaikan dan seterusnya. Kita ndak, hadis pokoknya sendiri. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini semestinya bisa kita kerjakan. Di bulan Ramadan itu saatnya kita mengkoreksi bacaan kita.
Dan Rasulullah di dalam bulan Ramadan di luar sholat, beliau hanya khatam sekali di hadapan malaikat Jibril. Ya, hanya sekali. Sehingga beliau mengatakan orang yang buru-buru menghatamkan Quran 3 hari itu tidak faham dia. Tidak akan faham yang dia baca. Padahal Nabi itu orang Arab. Di Madinah beliau bersabda seperti itu. Rasulullah itu dihadapkan Jibril 1 bulan khatam cuman sekali. Kecuali di tahun 10 Hijriah beliau khatam 2 kali di hadapan malaikat Jibril, gurunya beliau. Sehingga ada koreksi terhadap bacaan kita. Meskipun membaca dengan tertatih-tatih dan tidak sesuai, itu juga tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari berbagai macam bentuk membaca Al-Quran itu yang paling dasar adalah qiraah, membaca meskipun tidak faham, membaca meskipun tidak memahami. Dan itulah yang paling dasar. Kemudian yang kedua, kita mengenal kata tilawah, membaca dengan pemahaman, memahami sisi tajwidnya, sisi fasahahnya, sisi maknanya, sisi tafsirnya, sehingga nanti di poin yang ketiga masuk di tadabbur, membaca dengan penuh penghayatan, pemaknaan, dan penjabaran, bukan menurut akal tapi menurut ilmu para ahli Quran. Yang lazim kita kerjakan adalah tilawah. Makanya di kabupaten itu selalu ada musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran, bukan. Diharapkan peserta itu memahami, sehingga dibutuhkan perangkat hakim bidang tajwid, hakim bidang fasahah, hakim bidang lagu, dan hakim bidang suara. Itu sudah tilawah dan mendekati tadabbur, meskipun pesertanya mungkin juga belum sampai ke situ. Kaum muslimin yang kami hormati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi. Dan orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab, yatslunahu, mereka itu membaca Alkitab itu haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya membaca. Tilawah aja masih ada kata Al-Quran, haqqa tilawati, sungguh benar-benar membaca. Mari kita sama-sama lihat ya, referensi saya hanya tafsir Ibnu Katsir. Apa makna dan pemahaman dari yatslunahu haqqa tilawati? Salah satu bentuk kehati-hatian para ahli Al-Quran adalah mereka tidak akan mengedepankan, mentakwilkan Al-Quran berdasarkan logika mereka masing-masing, tanpa bersandar kepada khazanah keilmuan yang dibangun pondasinya dengan sangat kokoh oleh para salafus saleh. Kalau orang yang menafsirkan Al-Quran dengan tidak berdasarkan pemahaman salafus saleh, nanti akan timbul seperti yang di Jawa Tengah itu, yang milkul yamin,
Islam menghalalkan perzinahan dan sebagainya. Nauzubillahi min zalik. Itu memahami dengan logika saja, tidak berdasarkan pemahaman yang diletakkan pondasinya oleh para salafus saleh. Begitu juga kami di sini hanya sekedar membaca. Haqqa tilawati, apa maknanya? Kita ambil pertama pendapat sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang mengusulkan penulisan Al-Quran pertama. Orangnya ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, "Idza marra bi dzikril jannah sa'alallahal jannah." Yaitu orang yang ketika membaca Al-Quran bertemu dengan ayat yang di dalamnya disampaikan tentang surga, sa'alallaha, maka dia akan memohon kepada Allah al-jannah, surga. Yang kedua, wa idza marra bi dzikrin nar ta'awwaza billahi minan nar. Ta'awwazu billahi minan nar. Jika dia membaca ayat tentang neraka, maka dia akan berlindung kepada Allah dari neraka. Dan apa yang dipendapatkan oleh Umar ini adalah yang beliau lihat langsung dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Setiap ketemu ayat surga, kemudian yang biasa juga kita sebut ayatul rahmah, maka Rasulullah akan memohon kepada Allah rahmatnya, memohon kepada Allah surganya. Kaum muslimin rahimakumullah, boleh saya cerita pengalaman pribadi, dan mudah-mudahan ini tidak dalam rangka riak. Kami lulus pendidikan itu tahun 91. Ijazah masih di sekolah, saya sudah merantau. Ijazah itu dikeluarkan oleh bapak saya. Bapak saya yang ikut perpisahan. Jadi sayanya sudah hilang. Di perantauan itu kami kerja sembarang, tidak bawa ijazah. Salah satunya saya kerja proyek bangunan di Pangkalan Angkatan Laut Surabaya, perbatasan Surabaya Gresik. Tidak ada musola. Komplek Angkatan Laut sebesar itu tidak ada musola. Saya sholat di bawah pohon ceri, anak-anak kita yang suka panjat itu, dengan membelah karung semen untuk sajadah setiap hari. Tidak ada suraunya, sehingga di situ tidak ada sholat Jumat. Masuk komplek itu harus menunjukkan surat setiap hari. Kami cuma pengaduk semen, tidak bisa keluar kalau bukan mandor yang gonceng, karena tidak boleh bawa kendaraan. Ketat, SOP-nya luar biasa. Tidak sholat Jumat 2 kali. Pekan ketiga saya dipindah ke PLTU Ujung Tanjung Perak. Masih sama, ngurus semen, mengaduk. Yang penting makan, yang penting bisa hidup. Orang tidak bawa ijazah, tidak punya kenalan. Di situ di PLTU ada surau, kurang lebih 6 kali 6, kecil PLTU itu. Disitulah saya bisa sholat Jumat untuk yang pertama. Setelah 2 kali tidak bisa sholat Jumat. Khotibnya biasa aja, dan saya lupa apa khutbah pada saat itu.
Tetapi yang tidak akan saya lupa adalah ayat yang dia baca ketika dia imam. Ya, ketika dia imam. Dia baca penghujung surah Az-Zumar. Az-Zumar itu kalau bahasanya orang Kementerian Agama, kloter. Ya. Az-Zumar itu artinya kalau bahasa Kementerian Agama, kloter 1, kloter 2. Dia baca begini, rakaat pertama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ilal jannati zumara, menuju surga dengan berkloter-kloter. Ketika si imam membaca itu, saya sudah banjir air mata, mengingat saya tidak sholat Jumat 2 kali. Ya, saya bilang, ya Allah, saya nanti akan digiring kemana? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan kemudian ada salam dan seterusnya. Oh, bukan itu ayat kedua, Pak. Yang pertama itu yang dia baca. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu rakaat pertama. Sampai wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Kaum muslimin, salat saya yang paling khusyuk setelah lepas dari masa pendidikan di situ, di PLTU Tanjung Perak Ujung, salat Jumat. Imamnya membaca ayat itu, ya Allah. Rakaat kedua baru dia baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Saya seperti tidak menguasai diri. Saya tidak sadar, saya sholat tetapi baju saya basah. Kenapa? Ada ayat surga dan ada ayat neraka di situ. Ayat nerakanya dia baca duluan karena ikut urutan. Ayat surganya yang kedua. Futihat abwabuha. Sudah, saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya hanya bersedih, ya Allah, saya nanti digiring di kloter yang ke surga, ataukah saya akan digiring ke kloter yang ke neraka? Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu yang beliau lihat dari Rasulullah. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang kemudian membuat beliau berlinang air mata. Ya, Rasul. Karena dia paham. Pemahaman yang pertama, haqqa tilawati, itu Umar bin Khattab. Pemahaman yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang Masya Allah, Rasulullah sering mendengar, meminta Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran untuk beliau. Ya, luar biasa. Tentu yang mengkaji sirah, Bapak Ibu pasti memiliki referensi tentang sahabat Ibnu Mas'ud. Yang pertama kata beliau adalah inna haqqa tilawatihi ayyahilla halalahu wa yuharrimu haramah. Satu, membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh haqqa tilawatihi adalah satu, menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Satu.
Itu Ibnu Mas'ud. Oh, ini halal, ini haram, dan seterusnya. Itulah kata Ibnu Mas'ud bagian dari membaca dengan sungguh benar-benar membaca. Membaca dengan penerapan. Tetapi tidak berhenti di situ, dia berkata lagi wa yaqra'uhu kama anzalallah, dan membacanya seperti telah diturunkan oleh Allah. Disinilah butuh kita guru. Wa yaqra'uhu bima anzalahu Allah, membaca Al-Quran dengan yang diturunkan oleh Allah. Makanya Rasulullah itu tadarusnya di hadapan malaikat Jibril. Disinilah kita harus memuliakan, kita harus berkata, kita butuh guru untuk membenahi Al-Quran yang kita baca. Ibnu Mas'ud, sudah 2 poin ya, kaum muslimin rahimakumullah. Guru-guru ngaji kita itu luar biasa ya, luar biasa. Apalagi jika jamaah memiliki guru yang bersambung. Nggak bersambung nggak apa-apa, tapi jika bersambung itu lebih menenangkan ya. Jadi tadarus itu bukan baca-baca sudah. Misalnya kita panggil, mohon maaf, Ustadz Ansar, saya mau baca juz 12, bisakah Ustadz simak? Ustadz Ansar itu Bapak Ibu kalau dia sudah selesai masa pengabdiannya itu dia hakim. Mungkin saya nanti yang diganti, karena saya bukan qori. Ustadz Ansar itu qori betulan. Saya menilai MTQ itu bidang fasohah ya, bukan bidang lagu. Kalau Ustadz Ansar itu asli qori. Hakim-hakim MTQ Bapak Ibu yang hakim tilawah itu Bapak Ibu bisa jadikan sebagai referensi. Bacaan saya gimana sih? Saya bisa tahu, maaf, bidang saya memang di situ, fasohah. Oh, orang ini dia harusnya tidak berhenti di situ, berhenti dia. Harusnya dia kalau mau ngambil selah nafas tidak di situ. Kenapa dia ngambil di situ? Rusak tata bahasanya, rusak artinya. Itu tugas kami ya, di bidang fasohah. Jadi sekali lagi sebaiknya begitu. Ustadz, tolong disimak bacaan kita, bisa sambil kita memperbaiki. Yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, wala yuharriful kalima am mawadhi'i, tidak merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Ya, ada salah satu contoh. Ya. Di salah satu, saya tidak ingat itu surah apa dan ayat berapa. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ta'lamun di situ pakai hamzah, bukan pakai ain. Jangan sekali-kali merubah ya, jangan sekali-kali merubah. Yang seharusnya hamzah dibaca ain. Kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Itu malah surga dan neraka, bedanya artinya. Atau seperti begini bacanya. Saya juga suka keliling Pak.
Saya biasa juga, tetapi itu tetap sah, sholat itu tetap sah. Imam guaya, bahasa Jawanya itu guaya, maju ke depan, sufufakum, keren gitu. Giliran dia baca Alam Nasrah itu, angqadha dhuhrak, wah kacau sudah ini, kacau sudah ini, saya bilang. Kacau sudah ini, saya bilang. Wa ila rabbi kafarghab, wih keren. Itu termasuk yuharrifunal kalima ammawadhi. Saya itu orangnya tukang jalan, kurang lebih Ustadz Indra itu. Sebelum ada Ustadz Indra saya sudah keliling-keliling, Pak. Saya tetap sah, itu tetap sah. Saya bilang, wih imamnya mantap kayaknya ini, wih keren seperti apa. Sekalinya baca, wa ila rabbi kafarghab, wih keren lagi. Saya bilang itu yang betul-betul yuharrifunal kalima'am mawadhi'i, merubah. Maka Bapak Ibu, inilah membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Yatslunahu haqqa tilawati. Ibnu Mas'ud, poin yang ketiga, tidak merubah. Ya, masih sering juga saya dapati imam-imam di kampung-kampung. Wa muratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu Akbar, keren. Keren. Lah, habis lebaran ini Bapak Ibu saya disuruh memperbaiki beberapa guru ngaji di Kecamatan Gunung Tabur yang tidak memenuhi standar tajwid. Saya bilang, tidak malu ke saya. Guru-guru sekecamatan yang dinyatakan tidak layak disuruh milih saya karena Pak Imam bilangnya orangnya sabar, tidak pakai rotan. Ya, apalagi kalau dibawakan kue, tidak ada rotan, saya buang rotannya. Di guru rencananya seperti itu, saya tidak dibisiki sama petugasnya. Pak, nanti habis lebaran tuh, yang tidak lulus tuh, biar sampean nanti yang. Aku bilang gampang tuh, kasih makan daun singkong tidak lama itu, bisa enak lidahnya itu. Apalagi pakai sambal, sambalnya yang dari Gunung Panjang itu, persambelan ya. Apa itu? Kita canda aja Pak ya, canda aja ya, sambil promosi nggak apa-apa. Wala yuharrifunal kalima'am mawadhi'i, hati-hati betul. Kecuali, tapi kenapa saya bilang dia tidak sengaja Pak, dia tidak sengaja. Cuma kesalahan dia tidak pernah tadarus seperti Nabi. Wah, aku bacaanku sudah bagus Pak, didaftar jadi imam tarawih. Kapan kau baca di depan guru yang betul-betul kompeten? Ayo. Belum lagi yang ro dibaca ra. Oh, itu logat Pak, tidak bisa dibilang logat, tidak bisa. Orang Sulawesi itu makan ikan, tapi kalau dia baca Al-Quran tetap aliman, bukan alimang. Kenapa? Dia belajar. Harusnya kan alimang hakimah, kan begitu. Kalau orang Sulawesi, istri saya orang Sulawesi Pak, jadi saya tahu. Oh, makan ikan kita, iya. Yuhalnya, jadi yang ketiga itu, yang keempat Ibnu Mas'ud berkata, mohon maaf, begitu kalau kita tidak Pak ya, tidak hafal. Ya harus dilihat satu-satu. Wala yata'awwalu minha syai'an min ghairi ta'wili, dan tidak mentakwilkan Al-Quran itu tidak sesuai dengan takwil yang sesungguhnya. Nah, ini yang saya bilang kasus tadi itu ya, di Sleman itu, yang mentakwilkan Al-Quran itu menghalalkan perzinahan. Bahasa teman-teman kita hermeneutika, kalau saya tidak salah, tafsir yang menganut paham liberal, dan itu sangat berbahaya. Cukup
Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud. Sekarang yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa itu yatslunahu haqqa tilawati? Ibnu Abbas berkata, yattabi'unahu haqqa tibai, mengikuti Al-Quran dengan sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya ikut, gak dilawan, pokoknya ikut semua yang diinginkan oleh Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah satu ahli tafsir besar dari kalangan sahabat. Dari kalangan sahabat beliau itu. Rujukan-rujukan rata-rata Ibnu Abbas luar biasa. Mengikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh, ikuti semua. Dari Umar bin Khattab memohon surga, berlindung dari neraka. Ibnu Mas'ud menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, membacanya sesuai yang diturunkan, tidak merubah kalimat-kalimatnya, tidak mentakwilkan sesuai sesuka hati. Dan dari Ibnu Abbas mengikuti dengan sungguh-sungguh. Bisakah kita mengikuti, mengerjakan, melaksanakan rekomendasi ketiga sahabat ini kalau kita tidak mengaji? Iqra, tilawati, al-barqi, al-baghdadi, metode-metode yang lain itu hanya arahnya ke yaqra'uhu kama anzalahullah, membacanya sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Tetapi untuk mengetahui surga neraka, halal haram, mengetahui takwilnya, mampu mengikutinya dengan sungguh-sungguh, itu tidak dengan Iqra, tidak dengan tilawati, tidak dengan al-barqi, tetapi dengan mengkaji. Jadi kita dari kecil alif fathah, alif kasroh, i alif domah, u a i u. Maaf yang Bu Sulawesi saya enggak bisa Pak. Alepu itu saya bingung belajar. Ya, saya bingung itu. Istri saya biasa ketawa itu. Apa alepu itu ya saya. Kalau Jawa saya dulu begitu. Itu arahnya hanya ke membaca berdasarkan yang diturunkan Allah. Tapi kalau untuk mengetahui ini surga neraka, ini halalkah, yang haramkah, itu butuh mengkaji. Maka kaum muslimin, mumpung kita di bulan Ramadan ini, mari kita coba jangan memburu khatam, tapi sedikit kita tambah mengkaji kepahaman, memahami Al-Quran. Itu surah Al-Baqarah ayat 121. Sebuah hadis sebagai closing statement saya kutip dari Tirmizi. Sebuah hadis qudsi, saya baca sepotong. Man syaghalahul Quran, barang siapa yang hanya sibuk saja dengan membaca, mengkaji, menghafal, mentadabbur, mengurus tafsirnya, sibuk itu saja, sehingga ang zikri wa mas'alati, dia tidak sempat berzikir kepada aku. Ada orang yang punya amalan satu malam 1000 kali la ilaha illallah, putar tasbih la ilaha illallah. Tetapi orang ini tidak, dia cuma baca qul huwallah, dia baca terjemah, dia baca tafsir, dia pahami, dia tidak berzikir. Wa mas'alati, dan bahkan dia mengaji itu sampai-sampai dia tidak berdoa kepada aku. Ya Allah, mudah-mudahan takjil saya hari ini laris manis. Ya, mudah-mudahan dagangan kita laris. Enggak,
Dia cuma baca saja Al-Quran. Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati. Siapa yang sibuk membaca, memahami, mempelajari Al-Quran sehingga dia tidak sempat, tidak berzikir, tidak sempat berdoa, kata Allah, a'taituhu, aku pasti akan beri dia ma afdalu mimma utiyas sa'ilin, daripada yang kuberikan kepada orang-orang yang tangannya selalu begini. Wah, Allah, doanya panjang. Itu masih kalah dengan orang yang mendawamkan tadarus, memahami Al-Quran. Itu salah satu kelebihan Al-Quran. Al-Quran adalah zikir, Al-Quran adalah doa yang terbaik. Anda baca Al-Quran, pahami tafsir, mengkaji tanpa berdoa, Allah katakan a'taituhu, aku pasti kasih dia afdalu ma'utiyas sa'ilin, yang lebih baik daripada yang kuberikan kepada si tukang doa, kepada si tukang zikir. Itu salah satu nasihat yang tidak bisa saya lupa dari pengasuh kami. Zikir dan doa terbaik, tadarus Al-Quran, itu saja. Semoga berfaedah Bapak Ibu. Inilah kajian yang bisa kami sampaikan. Hadis terakhir ini tidak saya baca lengkap, dia riwayat Imam At-Tirmizi, tetapi saya ngutipnya bukan dari kitabnya. Saya semalam saya cari tidak ketemu, jadi saya bawa yang dikutip di kitab Turatun Nasihin. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita mengaji dan mari kita mengkaji Al-Quran. Semoga hidup kita di dunia, di alam barzah, di alam akhirat menjadi teman, sahabat, dan sekaligus dia termasuk pemberi syafaat bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.